Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar bisa berpikir dengan sehat. Kita akan menghadirkan berbagai cerita dari penjuru dunia. Kali ini, kita akan bercerita tentang surutnya sebuah bencana banjir bandang, kemudian disusul dengan munculnya ular-ular berbisa yang mengganggu warga. Seperti apakah ceritanya? Simak terus. Di sebuah lembah yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan kecil, di sebuah desa yang terkenal karena kepadatannya, rumah-rumah berdiri berdempetan, hanya dipisahkan oleh lorong-lorong kecil yang penuh sesak oleh anak-anak bermain dan para ibu yang bercengkrama. Meski ramai, ada satu tempat di desa itu yang selalu sunyi dan terkenal angker, bahkan terasa mencekam, yaitu Goa Emas, bekas tambang peninggalan zaman Belanda yang kini terlupakan oleh waktu. Pada abad ke-19, Goa Emas adalah tambang emas terbesar di wilayah itu. Penjajah Belanda memaksa penduduk desa bekerja tanpa henti, menggali emas dari perut bumi. Banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan, kecelakaan, atau siksaan. Konon, saat Belanda meninggalkan desa itu, mereka menutup gua tersebut dengan terburu-buru, meninggalkan sebagian besar emas di dalamnya. Namun kekayaan itu dianggap terkutuk karena banyak nyawa yang melayang demi menggali kekayaan emas yang ada di situ. Seiring berjalannya waktu, Goa Emas menjadi sarang ular berbisa. Ular-ular seperti kobra, weling, dan ular pohon menjadikan tempat itu rumah mereka. Penduduk percaya ular-ular itu adalah jelmaan roh-roh pekerja tambang yang menjaga emas agar tidak diambil oleh tangan-tangan serakah. Ketakutan akan ular berbisa dan kisah-kisah angker membuat penduduk desa tak ada yang berani mendekati gua itu, apalagi masuk ke dalamnya. Meski terkenal angker, cerita tentang emas yang tersisa di dalam Goa Emas menarik perhatian banyak pencari harta karun. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa peralatan modern dan keberanian yang tinggi. Namun hampir semua gagal. Beberapa di antaranya kembali dengan cerita-cerita menakutkan, sementara yang lain tidak pernah kembali sama sekali. Salah satu kisah terkenal adalah tentang seorang pria bernama Pak Wiryo, seorang pemburu harta karun kawakan dari kota. Ia mendengar tentang Goa Emas dari seorang temannya dan memutuskan untuk mencoba keberuntungannya. Pak Wiryo datang ke desa itu dengan membawa tim yang terdiri dari 5 orang, lengkap dengan peralatan modern seperti detektor logam, tali pengaman, dan lampu sorot. Mereka memulai ekspedisi di pagi hari saat matahari baru terbit. Penduduk desa hanya bisa menggelengkan kepala, memperingatkan mereka untuk tidak melanjutkan. Gua itu bukan tempat untuk manusia, ujar Pak Joyo, seorang tetua desa. Namun peringatan itu diabaikan oleh Pak Wiryo dan timnya. Saat memasuki goa, suasana berubah drastis. Udara terasa lembab dan berat. Bau tanah bercampur dengan bau busuk yang tidak dikenali. Pada awalnya, mereka menemukan rel tambang tua, gerobak besi yang berkarat, dan dinding goa yang penuh dengan tanda-tanda bekas penambangan. Detektor logam mereka berbunyi nyaring di beberapa titik, membuat mereka semakin bersemangat. Namun semakin jauh mereka masuk, suasana menjadi semakin mencekam. Mereka mulai mendengar suara-suara aneh, seperti desisan ular yang bercampur dengan suara-suara lirih yang menyerupai bisikan manusia. Lampu sorot mereka mulai berkedip-kedip tanpa sebab, dan salah satu anggota tim merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya, meski tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Ketegangan memuncak ketika mereka menemukan sebuah ruangan besar di dalam goa, yang lantainya dipenuhi dengan tulang belulang. Di tengah ruangan itu terdapat tumpukan batu yang berkilauan seperti emas. Namun sebelum mereka sempat mendekat,
seekor ular kobra raksasa muncul dari balik batu. Ular itu mendesis keras, membuat mereka semua mundur ketakutan. Dalam kepanikan, salah satu anggota tim terpleset dan jatuh ke dalam lubang yang dalam. Pak Wiryo mencoba menolongnya, namun ular-ular berbisa mulai bermunculan dari segala arah. Seolah mengepung mereka, mereka terpaksa melarikan diri, meninggalkan rekannya yang terjatuh. Saat akhirnya mereka berhasil keluar dari gua, hanya tersisa Pak Wiryo dan satu orang rekannya. Dua anggota lainnya menghilang, kemungkinan besar tewas di dalam gua. Pak Wiryo yang biasanya pemberani terlihat sangat terguncang. Gua itu bukan tempat biasa, katanya dengan suara gemetar. Ada sesuatu di sana yang tidak bisa kita pahami. Itu bukan cuma ular, itu lebih dari itu. Setelah kejadian itu, penduduk desa semakin yakin bahwa Gua Emas adalah tempat yang terkutuk. Mereka percaya bahwa emas yang ada di dalam gua adalah milik makhluk halus atau roh-roh yang tidak ingin diganggu. Bahkan mereka yang mencoba mengambil emas akan terkena malapetaka, baik di dalam gua maupun setelah mereka keluar. Pak Joyo, tetua desa, selalu mengingatkan warga agar tidak tergiur dengan cerita-cerita tentang harta karun. Harta itu bukan milik kita. Kalau kita serakah, kita hanya akan membawa kehancuran, ujarnya kepada para pemuda desa. Hingga kini, Gua Emas tetap menjadi misteri besar bagi desa. Tak ada yang berani mendekati gua itu, apalagi mencoba memasukinya. Meski begitu, cerita tentang harta karun yang tersembunyi di dalamnya terus menarik perhatian. Sesekali ada pencari harta karun yang nekat mencoba keberuntungannya, namun nasib mereka hampir selalu sama, kembali dengan rasa takut atau tidak kembali sama sekali. Bagi penduduk desa, Gua Emas adalah simbol dari dua hal: kekayaan yang terkutuk dan keserakahan manusia. Dan bagi siapapun yang ingin mencobanya, gua itu selalu menunggu dengan rahasia-rahasia gelap yang terkubur di dalamnya. Selain itu, teror ular semakin menjadi-jadi. Ular-ular berbisa mulai keluar lebih sering, menyerang siapa saja yang tak sengaja melewati daerah sekitar gua. Seorang ibu yang sedang mencari kayu bakar bahkan ditemukan tewas dengan tubuh membiru akibat gigitan ular kobra. Setelah serangkaian tragedi dan korban, warga desa akhirnya memutuskan bahwa Gua Emas harus ditutup untuk selamanya. Dalam sebuah rapat desa yang dipimpin oleh Pak Lurah, disepakati bahwa mulut gua akan ditutup dengan dinding batu bata dan semen. Kita tidak bisa membiarkan tempat ini terus memakan korban, ujar Pak Lurah dengan tegas. Harta di dalamnya biarlah tetap terkubur, nyawa kita jauh lebih berharga. Gotong royong besar-besaran pun dilakukan. Semua warga desa, tua dan muda, turun tangan. Para tukang bangunan mulai mengangkut batu bata dan semen, sementara warga lainnya membantu membawa air dan peralatan. Meski semangat gotong royong begitu tinggi, suasana tetap mencekam. Beberapa warga mengaku merasa diawasi oleh sesuatu dari dalam gua. Proses penutupan gua berlangsung selama 2 hari penuh. Pada hari pertama, dinding pertama mulai dibangun untuk menutup rapat mulut gua. Namun tak sedikit yang merasa bahwa gua itu melawan. Beberapa kali dinding yang hampir selesai roboh tanpa sebab yang jelas. Ular-ular berbisa juga terlihat merayap keluar dari celah-celah, membuat pekerja menjadi lebih sulit. Pada hari kedua, warga membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan makanan untuk meminta izin kepada roh-roh penunggu gua. Doa-doa dipanjatkan oleh para tetua desa, memohon perlindungan dan keselamatan. Selain itu, pekerjaan dilanjutkan hingga dinding penutup berhasil diselesaikan dengan sempurna. Di akhir proses pembangunan, seorang kakek bernama Mbah Sardi yang dikenal sebagai sesepuh desa menanam pohon beringin di atas dinding penutup.
pohon ini akan menjadi tanda bahwa tempat ini tidak boleh diganggu lagi, katanya. Warga pun sepakat untuk menjadikan tempat itu sebagai kawasan terlarang yang tidak boleh didatangi siapapun. Setelah gua emas tertutup, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Ular-ular berbisa yang selama ini mengganggu desa mulai menghilang, dan kejadian-kejadian aneh yang sering dialami warga pun berhenti. Penduduk desa merasa lebih tenang meski mereka tahu bahwa di balik dinding batu itu masih tersimpan misteri besar yang tak akan pernah terpecahkan. Hingga suatu ketika, berbulan-bulan lamanya, hujan deras mengguyur desa selama 2 hari berturut-turut. Langit kelabu dan suara gemuruh petir menambah suasana mencekam. Sungai kecil yang mengalir di tepi desa berubah menjadi aliran deras yang menghantam apa saja di jalurnya. Pada malam kedua, air sungai meluap, menyapu jalanan, rumah, dan sawah. Banjir bandang tak hanya merusak rumah-rumah warga, tetapi juga menghancurkan mulut gua emas yang telah tertutup rapat. Tembok batu bata, pohon beringin roboh, dan semen yang dibangun warga dengan susah payah runtuh diterjang derasnya air. Gua yang telah lama tersegel itu kini terbuka kembali, menganga seperti mulut raksasa yang siap melahap apa saja. Setelah banjir mulai surut, warga kembali ke desa untuk melihat kerusakan yang terjadi. Namun selain kerusakan bangunan, mereka menghadapi ancaman yang jauh lebih menakutkan. Dari gua emas, ular-ular berbisa mulai keluar dan menyebar ke seluruh penjuru desa. Beberapa warga menemukan ular kobra di dapur mereka, sementara yang lain dikejutkan oleh ular tanah di dalam kasur. Seekor ular weling bahkan terlihat melingkar di dekat kandang ayam, membuat warga ketakutan untuk mendekat. Dalam waktu singkat, teror ular berbisa melanda desa. "Ini seperti mimpi buruk," ujar salah seorang warga, seorang petani yang menemukan seekor ular kobra di tengah sawahnya. Ular-ular itu seperti datang dari neraka. Mereka ada di mana-mana. Dalam waktu seminggu, lebih dari 10 warga dilaporkan digigit ular berbisa. Meskipun sebagian berhasil mendapatkan pertolongan medis, 3 orang termasuk seorang anak kecil tidak berhasil diselamatkan. Desa yang sebelumnya penuh dengan suara kehidupan kini berubah menjadi sunyi. Warga memilih untuk tetap di dalam rumah, sementara anak-anak tidak lagi bermain di luar. Keadaan semakin mencekam ketika beberapa warga mengaku mendengar suara desis ular yang seolah-olah datang dari arah gua emas. Beberapa orang bahkan melihat ular-ular itu bergerak dalam kelompok, seolah-olah mereka dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Desas-desus tentang kutukan gua emas kembali merebak di antara warga. Melihat situasi yang semakin tidak terkendali, kepala desa memutuskan untuk memanggil seorang pawang ular yang terkenal dari desa tetangga. Mbak Wirjo, pawang ular yang sudah berpengalaman menangani berbagai kasus serupa, datang ke desa membawa alat-alat tradisionalnya. Saat tiba, Mbak Wirjo langsung memulai pekerjaannya. Ia mengeluarkan alat-alatnya di tengah desa, membuat jebakan yang dipercaya dapat menarik perhatian ular. Perlahan, beberapa ular keluar dari tempat persembunyian mereka. Dengan sigap, Mbak Wirjo menangkap ular-ular tersebut dengan memasukkannya ke dalam keranjang. Namun jumlah ular yang keluar begitu banyak hingga Mbah Wirjo kewalahan. "Ini bukan ular biasa," kata Mbah Wirjo kepada Pak Surya. "Mereka seperti marah karena gua mereka terganggu. Kita harus menutup gua itu lagi secepatnya. Tapi kita juga perlu melakukan ritual untuk menenangkan penjaga gaibnya." Meskipun Mbah Wirjo bekerja keras, teror ular terus berlanjut. Dalam satu kejadian, seekor ular kobra besar ditemukan melilit di kaki meja rapat di balai desa, membuat seluruh warga yang hadir panik. Keadaan ini membuat banyak warga mulai mengungsi ke desa tetangga, meninggalkan rumah mereka yang sudah tidak aman. Pak Surya merasa tertekan oleh situasi ini.
Ia tahu bahwa menutup gua emas tidak akan cukup jika tidak ada tindakan lebih besar untuk menenangkan penjaga gua itu. Dalam pertemuan darurat dengan para tetua desa, mereka sepakat untuk melakukan ritual besar di depan mulut gua sebelum menutupnya kembali. Ritual dilakukan di malam hari, dipimpin oleh Mbah Syardi, dukun desa yang sudah lama dianggap sebagai penjaga tradisi. Dengan membawa sesajen berupa bunga, kemenyan, dan kepala kambing, Mbah Syardi memohon izin kepada para penghuni gaib Gua Emas. Ia membakar kemenyan dan mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, dan dibantu oleh pawang ular Mbah Wiryo. Warga desa yang tersisa menyaksikan ritual itu dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap. Beberapa dari mereka melihat bayangan-bayangan aneh di sekitar mulut gua, tetapi mereka memilih diam. Setelah ritual selesai, warga mulai bergotong royong menutup gua kembali. Kali ini mereka menggunakan campuran semen khusus dan memasang penyangga baja untuk memastikan gua tidak akan terbuka lagi, bahkan jika terjadi banjir. Setelah gua berhasil ditutup, ular-ular berbisa perlahan menghilang dari desa. Warga yang mengungsi mulai kembali meskipun mereka masih diliputi ketakutan. Desa itu perlahan pulih, tetapi trauma akibat banjir dan serangan ular berbisa masih membekas di hati setiap warganya. Pak Lurah memberikan pesan tegas kepada seluruh warga. Jangan pernah mencoba membuka gua itu lagi, apapun alasannya. Biarkan gua itu tetap menjadi bagian dari masa lalu kita, dan jangan usik apa yang tidak seharusnya kita ganggu. Kini mulut gua ditutupi dengan lapisan beton tebal, dan di atasnya ditanam pohon besar sebagai simbol penghormatan sekaligus peringatan. Kisah tentang banjir bandang dan teror ular berbisa menjadi bagian dari legenda desa yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, mengingatkan mereka akan bahaya mengganggu sesuatu yang lebih besar dari diri mereka.